Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Umar Rasyad dengan NIM 444319990 dari kelas 4C Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis SWOT di mana sumber referensi ini dari jurnal yang berjudul Formulasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pangambengan, Jembrana. Jurnal Marine Fisheries, volume kedua nomor 1 halaman 87 sampai 99 yang ditulis oleh Suherman pada tahun 2011. Nah, langsung saja kita bahas mengenai PPN Pangambengan, Jembrana, Bali. Pada umumnya, pelabuhan perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. PPN Pangambengan Jembrana Bali dibangun pada tahun 2000. Kegiatan perikanan di Pangambengan telah dimulai sejak 30 tahun yang lalu. Pada mulanya berupa pangkalan pendaratan ikan atau PPI yang dibangun pada tahun 1976 sampai 1977. Secara bertahap dikembangkan oleh Fisheries Infrastructure Sector Project. Dilakukan studi kelayakan melalui Roger Consulting Marines GmbH pada tahun 1988. Lanjut, di sini ada kekuatan dan kelemahan dari faktor internal. Di mana ada kekuatan pasti ada kelemahan dari PPN Jembrana ini. Yang pertama kekuatan, nomor 1 letak geografi strategi, di mana fishing ground dan pemasarannya itu strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Nomor kedua, komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi di bidang pengembangan perikanan dan kelautan. Nomor yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana yang telah dioperasikan serta terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master. Kebalikannya, yaitu kelemahan yang pertama, organisasi, alokasi dana, dan tingkat koordinasi dengan instansi terkait masih terbatas. Nomor yang kedua, fasilitas yang belum mendukung kualitas produksi perikanan yang didaratkan. Ketiga, terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan. Yang keempat, pengembangan dan penataan fasilitas belum sempurna dan masih banyak kekurangannya. Yang kelima, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang terampil untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan yang akan datang. Keenam, belum tersedianya fasilitas laboratorium mutu hasil perikanan dan pos karantina ikan. Yang ketujuh, belum tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan fasilitas. Jadi daerah PPN ini masih terbatas sehingga pengembangan itu atau pengembangan fasilitas itu masih terbatas. Dilanjut, peluang dan ancaman dari faktor eksternal ini. Yang pertama, peluang. 1. Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Jembrana. Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan. Yang ketiga, kebijakan Pemda yang akan merelokasi kapal ikan dan benua ke Pangambengan. Nomor keempat, didukung oleh 14 industri pengolahan ikan di sekitar pelabuhan yang membutuhkan bahan baku sekitar 250 ton per hari. Yang kelima, keinginan investor untuk melakukan investasi di Pangambengan. Lanjut, setelah ada peluang pasti ada ancaman. Yang pertama itu, usaha perikanan masih didominasi nelayan-nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai. Yang kedua, rendahnya kualitas SDM perikanan, khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, menyebabkan proses alih teknologi dan keterampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha. Yang ketiga, nelayan di sekitar pelabuhan masih berorientasi lokal dan sulit menerima pengembangan iptek, ketentraman dan kehadiran nelayan dari daerah lain. Yang keempat, keterbatasan SDI
di Selat Bali yang cenderung terus menurun. Yang kelima, keterbatasan bahan baku industri tidak mencukupi dan beberapa pabrik tidak kontinu berproduksi. Artinya tidak berkelanjutan untuk berproduksi atau merelokasi pabrik ke tempat lain. Nah, di sini di dalam jurnal ini sudah terdapat materi kifasnya, di mana dari kekuatan dan kelemahan memiliki skor atau poin masing-masing. Di sini sudah ada nilai total skor kekuatan dikurangi kelemahan, jadi nilai kekuatan ini skornya ditambahkan semua dikurangi nilai kelemahan, maka didapatkan hasil 0,218 seperti itu. Dilanjut untuk matrik EVAS juga sama, total skor itu cara menghitungnya peluang dikurangi ancaman, yang didapatkan hasil minus 0,137. Matrik SWOT. Di sini ada faktor internal kekuatan atau S, kelemahan atau W. Untuk faktor eksternalnya peluang O dan ancaman itu T. Di mana strateginya juga ada yang bersambungan antara faktor internal dengan faktor eksternal. Langsung saja saya bacakan terkait strategi SO. Strategi SO itu yang pertama peningkatan kualitas pelayanan di PPN Pangembangan. Poin yang kedua, menjadikan dan mendorong PPN Pangembangan sebagai pusat pertumbuhan melalui pengembangan fasilitas dan promosi. Strategi WO, kelemahan dan peluang. Satukan pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil. Yang kedua, pengembangan sistem informasi perikanan. Yang ketiga, penyempurnaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan antara lain perpanjangan breakwater, pengembangan outer harbor, pergerakan kolam dan alur pelabuhan secara periodik sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Selanjutnya, revitalisasi fasilitas pelabuhan yang dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu. Selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM, aparatur, dan masyarakat perikanan. Selanjutnya, meningkatkan sosialisasi fungsi pelabuhan untuk didukung semua pihak. Lanjut, penyertifikatan lahan dan penentuan WP dan WK. Lanjut, yang terakhir itu ada menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan higienis. Lanjut, strategi ST, di mana kekuatan dan ancaman. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan di PPN Pangembangan. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan. Yang ketiga, revitalisasi, penyempurnaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas di PPN Pangembangan untuk dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu. Yang keempat, dukungan untuk peningkatan akses pemodalan usaha terkait perikanan tangkap di PPN Pangembangan. Yang terakhir itu meningkatkan kualitas SDM, aparatur, dan masyarakat perikanan di PPN Pangembangan. Selanjutnya, strategi WT, antara kelemahan dan ancaman. Yang pertama, menekan nilai kerugian akibat IUU fishing. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Tujuan dalam strategi ini adalah guna meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, peningkatan akses permodalan. Peningkatan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap cara mengakses permodalan bagi kegiatan usaha serta kerjasama dengan pihak perbankan yang khusus menangani hal tersebut. Yang keempat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan agar berpikiran terbuka dan berorientasi penangkapan lepas pantai. Selanjutnya, yang kelima, revitalisasi fasilitas pelabuhan yang dapat menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan perlindungan SDI. Selanjutnya, menyediakan fasilitas laboratorium untuk bina mutu hasil perikanan. Lanjut, menyediakan pos karantina ikan sebagai pelayanan satu atap. Selanjutnya, menghadirkan lembaga keuangan di pelabuhan dan pengembangan unit bisnis terpadu dalam penguatan usaha perikanan. Yang terakhir itu peningkatan pelaksanaan K3. Mungkin itu saja terkait analisis SWOT yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.